Wacana penggunaan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kalimantan Timur, Kaltim, terus bergulir dan kian memanaskan dinamika politik di Karangpaci. Pasca gelombang aksi demonstrasi pada 21 April 2026, dorongan agar lembaga legislatif menggunakan hak penyelidikan tersebut kini berada di persimpangan antara tuntutan publik dan kehati-hatian politik internal fraksi. Sejumlah fraksi mulai menunjukkan sikap, namun belum sepenuhnya berada dalam satu garis tegas. Ada yang mendorong percepatan, ada pula yang memilih menahan langkah sambil memperdalam kajian. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, misalnya, mengambil posisi moderat. Ketua fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam menyikapi usulan hak angket. Baginya, hak angket bukan sekadar respons politik jangka pendek, melainkan instrumen konstitusional yang harus dilandasi pertimbangan matang dan dasar hukum yang kuat. Hak angket kan tidak langsung diberikan begitu saja. Kita akan kaji lebih dalam dan tentu akan kita bahas secara mendalam di internal PKB, ujarnya, Rabu, 22 April 2026. Sikap hati-hati ini, menurut Damayanti, bukan berarti mengabaikan aspirasi publik. Justru sebaliknya, dinamika yang berkembang belakangan ini dinilai sebagai sinyal penting bagi DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan. Ia melihat aksi demonstrasi 21 April sebagai momen refleksi bersama, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi lembaga legislatif. Momentum kemarin menjadi momen koreksi bagi semua, serta momen penting bagi masyarakat Kaltim. Ini juga menjadi catatan bagi DPRD agar benar-benar menjadi harapan masyarakat, tegasnya. PKB, kata dia, ingin memastikan setiap langkah politik yang diambil benar-benar berdampak positif dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Karena itu, posisi fraksinya saat ini masih berada pada tahap pendalaman materi sebelum menentukan sikap resmi. Berbeda dengan PKB, fraksi PDI Perjuangan justru tampil lebih progresif. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan komitmen partainya untuk mengawal aspirasi masyarakat yang disuarakan dalam aksi massa tersebut. Baginya, suara rakyat bukan sekadar masukan, melainkan mandat yang harus ditindaklanjuti secara politik. Bagi fraksi PDIP, tuntutan rakyat itu adalah perintah. Sehingga, ya kita laksanakan, tegas Samsun. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak bisa diambil secara sepihak. DPRD sebagai lembaga harus tetap berjalan dalam koridor prosedural yang kolektif. Menurutnya, tahapan berikutnya adalah membawa isu hak angket ke dalam rapat pimpinan, Rapim, DPRD Kaltim, yang akan mempertemukan seluruh pimpinan dan ketua fraksi. Kita harus rapat bersama. Nanti akan ada Rapim yang membahas hal tersebut bersama ketua-ketua fraksi, jelasnya. Samsun juga mengakui bahwa komunikasi lintas fraksi masih berlangsung intens. Meski belum ada jadwal pasti, ia memastikan agenda pembahasan akan segera digelar dalam waktu dekat. Di kubu lain, penasihat fraksi PAN Nasdem, Darlis Patalongi, memandang hak angket sebagai sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi. Ia menegaskan bahwa instrumen tersebut merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap anggota legislatif. Kalau itu memang sudah menjadi keputusan unsur pimpinan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, saya patuh dan setuju, ujarnya. Darlis menilai, penggunaan hak angket tidak perlu dipersepsikan sebagai langkah konfrontatif, melainkan sebagai upaya memperjelas arah kebijakan dan memperkuat transparansi pemerintahan. Hak angket itu untuk memperjelas bagaimana kebijakan-kebijakan ke depan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tambahnya. Meski secara pribadi memberikan sinyal dukungan, ia tetap menyerahkan keputusan final kepada mekanisme internal fraksi dan kesepakatan kolektif di tingkat pimpinan DPRD. Sementara itu, dari unsur pimpinan Dewan, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Immanuel, mengungkapkan bahwa secara prinsip, seluruh fraksi telah menunjukkan komitmen awal. Hal ini ditandai dengan penandatanganan bersama sebagai respons atas tuntutan massa aksi yang memadati kawasan Jalan Teku Umar, Samarinda. Kita bersepakat atas usulan massa aksi, unsur ketua fraksi terpenuhi semua, 7 fraksi. Amanlah, ujarnya. Namun demikian, Ekti menegaskan bahwa kesepakatan tersebut belum berarti hak angket bisa langsung dijalankan. DPRD tetap harus tunduk pada mekanisme hukum dan tata tertib yang berlaku. Menurutnya,
Langkah lanjutan akan ditentukan melalui rapat pimpinan yang akan segera digelar dalam waktu dekat. Setelah ini akan kita rapatkan di Rapim bersama pimpinan dan ketua-ketua fraksi untuk menyikapi kelanjutannya, jelasnya. Komitmen serupa juga disampaikan fraksi PKS. Ketua fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ihsan, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti fakta integritas yang telah disepakati bersama seluruh fraksi. Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk konkret respons DPRD terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi demonstrasi. Kami akan mengikuti setiap tahapan dan mekanisme yang telah disepakati. Ini bagian dari komitmen kami dalam fungsi pengawasan, ujarnya. Firnadi menambahkan, arahan pimpinan DPRD dalam waktu dekat akan menjadi titik awal dimulainya proses formal terkait hak angket. Insya Allah, kalau tidak Senin atau Selasa mendatang akan menjadi starting point-nya, pungkasnya.